Oh ya, ini nih. Ada berapa gini nih? Oh, tak kira punya cadangan banyak. Ya, mic-nya tadi yang belum nyala ya. Nah, jadi pertempuran ini menjadikan Zaid tertawan, ya, dijadikan budak. Anak kecil itu, dan dijual di pasar budak. Akhirnya sampai Zaid itu dijual di pasar Ukas di Makkah. Ya. Dijual di sana, dan di sana ada Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Dia itu adalah keponakan dari Khadijah. Ya. Hakim bin Hizam bin Khuwailid itu ya keluarganya Khadijah itu kan keluarga kaya. Jadi kalau beli budak ya itu banyak. Nah, di antara yang dibeli banyak itu adalah Zaid bin Harithah. Nah, oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya, bibitnya dipersilahkan untuk kalau mau ambil budak ya silahkan aja. Nah, jadi kayak beli oleh-oleh gorengan gitu ya. Mau ambil aja. Nah, Khadijah itu kemudian lihat kayak anak kecil yang pintar. Itulah si Zaid itu. Nah, kemudian Zaid diambil oleh Khadijah sebagai budaknya Khadijah. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, maka Khadijah ini menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW kemudian memerdekakan Zaid dan menjadikannya sebagai anak angkat. Makanya dikasih nama Zaid bin Muhammad. Ya, jadi bukan bin Harisah lagi, tapi menjadi Zaid bin Muhammad. Sebenarnya ketika Zaid itu diculik oleh gerombolan penyerang dari Bani Alkin bin Jusr tadi, ayahnya si Harisah itu, ya, bin Syarahil itu nyari terus. Ya, Zaid itu dicari terus sama dia sampai akhirnya ketemu di Mekah. Ya. Jadi ayahnya Zaid, si Harisah bin Syarahil, itu ketemu dengan Zaid. Tetapi Zaid sudah menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Ya, saat itu Nabi Muhammad belum Nabi. Ya. Nah, kemudian Zaid diberi pilihan oleh Rasulullah SAW. Kamu mau pulang kembali bersama ayahmu, atau kamu mau ikut saya? Nah, ini usia Zaid ikut Rasulullah, ikut Khadijah, tersihut Rasulullah itu jauh lebih lama dibandingkan ikut ayahnya. Ya. Nah, histori kayak gini nih sangat terasa. Ya. Ya. Walaupun kalau kita tinggal lama di sebuah tempat tanah kelahiran kita, ya kita akan selalu teringat ketika kita usia kecil sampai dewasa. Ya, misalkan orang tinggal di Gunung Kidul, ya walaupun kering, ya dia tetap kangen dengan Gunung Kidul. Ya kan? Dan tradisi di Indonesia akhirnya kalau mudik ke kampung halaman itu nggak ada kata pergi. Ya, misalkan saya lahir dari Madiun, nanti kalau ke Madiun ditanya sama orang sini, mau kemana? Mau pulang, ya kan? Padahal nggak punya rumah di sana. Tapi orang Madiun kalau nanya mau ke Jogja, mau kemana? Pulang. Jadi berat perginya nggak ada. Ya, pulang-pulang. Nah, tetapi Zaid ini sudah tidak bersama orang tuanya ketika masih kecil. Jadi memori kebahagiaan bersama orang tuanya itu sangat singkat. Ya. Selain itu memang dia merasakan betapa bahagianya dia berada di rumah Rasulullah SAW. Makanya Zaid
memilih untuk tetap tinggal di rumahnya Rasulullah SAW. Walaupun bapaknya jemput ya. Itu dikisahkan juga di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ya. Rasul memberi tawaran, kalau engkau mau tinggal bersama aku. Kalau kau mau, ya kamu bisa berangkat ikut bersama ayah kamu. Zaid menjawab, ya aku mau tinggal bersama Anda, bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ya, menerima Zaid dan tetap dijadikan sebagai anak angkat. Ya. Namanya Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid ini ketika mulai Islam datang, maka dia termasuk orang ketiga yang masuk Islam. Ya. Yang pertama adalah Khadijah, ya orang pertama masuk Islam itu seorang perempuan ya, Khadijah. Tapi kalau mau dihitung dengan sepupunya, Warokoh bin Naufal, ya berarti Zaid itu orang keempat. Ya. Karena Warokoh juga masuk Islam, ya Warokoh bin Naufal. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Ali, maka masuk Islamnya Zaid bin Harisah. Ya. Nah, Zaid ini mengikuti sepak terjangnya Rasulullah SAW. Ya. Mulai dari hijrah, perang, ya, dia masuk Islam. Kemudian Zaid inilah yang sebagai perwakilan budak. Ali perwakilan pemuda, masuk Islam pertama. Khadijah PKK. Ya. Kalau Abu Bakar orang kaya, bangsawan. Kalau Zaid, ya orang-orang budak. Makanya di sana ada nama-nama misalkan Bilal bin Rabah, ya kan? Ammar bin Yasir, ya. Mereka masuk Islam, ya walaupun perwakilannya dari Zaid bin Harisah, ya. Selain itu Zaid juga ikut hijrah, ikut perang, ya. Nah ada kisah yang menjadi kaidah syariat di dalam Islam, yaitu pernikahan Zaid dengan Zainab. Ya, pernikahan Zaid dengan Zainab ini adalah pernikahan yang menjadi syariat baru di Arab dan kemudian menjadi syariat di dalam ajaran Islam. Syariatnya dulu orang Arab itu, anak angkat itu nasabnya ikut orang tua. Kayak Zaid, akhirnya jadi Zaid bin Muhammad. Ya. Sehingga istrinya anak angkat itu adalah statusnya menantu, mahram. Ya tidak boleh dinikahi. Dan juga anak angkat itu dapat warisan. Nah, ketika Zaid itu sudah saat atau umur menikah, maka Zaid pasrah sama Rasulullah SAW. Ya, pasrah sama murabinya, ya, murabiyahnya. Saya mau dinikahkan dengan siapa? Ya. Nah, maka Rasulullah SAW ingin punya keinginan hamiyah jahiliyah, ya, kebanggaan-kebanggaan jahiliyah itu hilang. Di antara kebanggaan jahiliyah adalah bangsawan itu nggak mau kalau nikah dengan kelas budak, ya, kelas bangsawan itu kalau menikah dengan kelas budak ya dia nggak mau. Tetapi Zaid ini beda karena dia bin Muhammad. Jadi Zaid kan bin Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk melamarkan Zaid ya, kepada Zainab binti Jahsy.
Nah, Zainab binti Jahsy ini seorang perempuan bangsawan. Ya. Jadi memang sebenarnya ya nggak level ya. Zainab binti Jahsy itu bangsawan, cantik ya. Dan saat itu hamiyah jahiliyah ya masih jalan. Nah, moga-moga kita nggak kena hamiyah jahiliyah ya. Merasa mulia, lebih mulia dari orang lain gara-gara sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Ya. Kita merasa darah biru, darah putih, ya beda dengan orang lain. Itu nggak boleh. Nah, tapi ketika Zainab itu dilamarkan untuk mendapatkan Zainab binti Jahsy, mau mendapatkan Zaid bin Muhammad, dia menolak. Zainab menolak. Tidak hanya Zainab saja, semua keluarga Zainab menolak. Dan sebenarnya dalam syariat Islam itu menolak itu boleh. Jadi perempuan itu boleh menolak. Pakai alasan boleh, nggak pakai alasan boleh. Ya. Jadi kalau Anda dilamar seseorang, Anda nggak suka, terus ditanya, apa alasannya? Tanpa alasan, itu boleh. Tapi kalau laki-lakinya itu baik, ya, dan wali kalian itu ridho dengan agama dan akhlaknya, maka kalau ditolak itu yang nolak wali ya, bukan Anda ya. Maka terjadi fitnah yang besar. Ya. Kalau Anda bebas, menolak boleh, menerima boleh. Tapi kalau orang solih, agamanya baik, akhlaknya baik, ya baiknya diterima. Ya. Karena di dalam Islam ini, ya walaupun ini harus ada standarisasi, ya kan, itu sebenarnya kan sama ya. Pertama, kitabnya ya sama, nabinya ya sama, ya kan? Kita itu kiblatnya sama, kemudian ibadahnya sama, akhlaknya sama. Gitu. Sebenarnya itu, ya, sehingga pernikahan Muslim dan Muslimah itu kalau ini benar-benar statusnya sesuai dengan istilahnya, ya kan? Benar-benar seorang Muslim dan benar-benar seorang Muslimah, harusnya sudah banyak yang sama. Yang beda cuma satu, yaitu selera. Ya. Nah, sehingga kalau mau nikah, pesan Rasulullah SAW kepada Jahsy, ya, unzur ilaiha, lihat dulu. Ya, zalika ahra ayu tima bainakuma. Yaitu lebih menjamin kehidupan kalian berdua. Kenapa? Selera. Nah, selera ini kan nggak bisa dilogika. Kalau laki-laki dipilih karena agama dan akhlaknya. Kalau perempuan agamanya aja. Ya. Nah, tapi itu sudah menunjukkan mayoritas sama. Kecuali kalau kita itu muslimnya pura-pura, muslimahnya pura-pura. Nah, berarti banyak nggak samanya. Tapi kalau benar-benar ya banyak samanya. Tinggal masalah selera, maka unzur ilaiha, lihat aja dia. Kamu cocok nggak sama dia? Itu ya. Nah, apa yang boleh dilihat? Ya, makanya pentingnya kita itu mengikuti jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama. Di era sosmed ini hati-hati ya. Ulama itu sudah berpendapat. Tidak hanya satu orang, tapi ini kumpulan ulama. Seperti MUI, Muhammadiyah, NU. Dilawan dengan personal. Ya, dengan dikasih gelar pakarnya pakar. Ya kan? Atau yang sejenisnya yang ngeri-ngeri. Tapi cuma satu orang. Walaupun dia mantan Menteri Kesehatan, itu nggak penting kita. Yang penting mengikuti jumhur ulama. Diingat ya. Kalau pendapat satu orang, ya udah biarin aja. Ya. Karena jumhur ulama itu mereduksi subjektivitas, ya kan? Mereka dari berbagai disiplin ilmu.
Misalkan kita vaksinasi. Kalau jumhur ulama boleh ya ikut aja. Ya, gitu ya. Nggak usah lihat di sosmed, oh ini haram karena babi, karena udah biarin aja. Ya kan? Karena jumhur ulama sudah mempertimbangkan. Nah demikian pula kalau kita ikut jumhur ulama, unzur ilaiha. Ya, lihat ya, yang boleh dilihat adalah wajah dan, nah ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Atau bahasa Jawa. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, ya itu yang boleh dilihat itu jumhur. Nah kita ikut jumhur. Kenapa? Karena kalau pendapat minoritas ada, yaitu seluruh tubuh. Apa yang boleh dilihat? Seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh boleh dilihat, ya kalau jadi nikah, kalau nggak jadi, ya, kegiatannya ta'aruf. Ini saya nggak jadi nih Ustaz. Terus saya mau ta'aruf yang baru lagi. Nah makanya jangan ikut pendapat minoritas, pilihlah mayoritas. Misalnya kita di Indonesia mayoritas Syafi'i, ya lebih baik ikuti aja, ya kan? Ini masalah bukan masalah hak dan batil, ya kan? Masalah perbedaan pendapat. Gitu ya. Nah, ketika Zainab dan keluarganya itu menolak dan menolak itu dalam Islam boleh, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarat min amrihi. Anda bisa bayangkan itu. Ayatnya itu berbunyi gini, tidak patut, enggak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian mereka punya pilihan lain ya dalam urusan itu. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Saya bayangkan Anda nolak menikah dengan laki-laki, ayat ini turun buat Anda. Jadi pernikahan Zainab itu pernikahan yang dipaksa oleh langit. Maksudnya dipaksa oleh Allah. Zainab bilang, saya nggak mau, kamu harus mau. Kamunya gitu. Ya, nah, ini hebat ini ya. Maka kemudian ayat ini turun, ya Zainab akhirnya menikah dengan Zaid bin Muhammad. Kenapa? Kepeksa. Ya, dipaksa oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Jadi mereka taat aja. Ya. Nah, ketika selesai menikah, nah itulah ya ada budaya yang berbeda ya. Nah, yang satu bangsawan, ya kaya, ya. Yang satu Buddha, ya itu cara batuknya aja udah beda. Ya. Yang satu, gitu kan, yang satunya enggak. Jadi nggak cocok Zainab itu dengan Zaid. Ya, sehingga Zainab itu tiap hari ketus sama suaminya. Ya, kalau didekati nggak mau. Ya. Nah, karena masih ada budaya ya. Salah satu yang harus jadi pertimbangan di antaranya budaya. Ya. Walaupun zaman sekarang budaya itu lebih menjadi budaya internasional. Kenapa? Ya karena teknologi informasi sudah kemana-mana. Ya. Tapi kalau budaya belum sama ya agak repot. Budaya itu macam-macam, misalkan makanan. Ya, kita biasa makan gorengan, ya kan? Terus apa lagi? Ya, sambal terasi, sambal matah, apa ya. Ketika Anda kemudian pergi ke Arab, nggak ada itu. Ya, sing terasi ya ora ono, ikan asin ora ono,
Padahal kita itu mantep makan nasi panas, ikan asin, sambel. Yang harganya juga murah, ya kan, menumbuhkan selera. Nah itu namanya budaya. Budaya itu bisa menyebabkan orang nggak betah. Ya. Mangane beda. Ya. Mungkin kalau kita rakyat jelata gini nih ya, muadang ngangge tangan ya kan, sikile diunggah ke pinggir jalan enak ya kan. Tapi itu nggak berlaku untuk bangsawan ya kan, mangan kudu lungguh sing rapi, duduknya tegak ya. Kemudian garpu sama sendok. Wah, malah rasa lezat belas ya. Saya tuh sampai sekarang itu kalau makan nasi kotak, selera saya turun. Jadi sudah otomatis nasi kotak itu. Tapi kalau nasi bungkus, ya belum lihat isinya itu sudah ki apa iki? Ya, ya karena budaya desa ya. Jadi kalau lihat nasi bungkus itu, ya mesti enak. Ternyata belum tentu di Nusa Tenggara itu nasi bungkusnya isinya beda dengan di Jawa ya. Nah itulah Zaid dan Zainab itu budaya yang beda ya kan, apa namanya itu ya, posisi status sosial yang berbeda sehingga Zainab itu ketus, tak mau deketin Zaid. Sementara Zaid itu orang Buddha, biasa manut, dia biasa ya. Nah lama-lama Zaid ya nggak betah ya. Maka Zaid ketemu dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan, saya nggak betah sama Zainab. Gimana kalau saya cerai? Ya. Nah Rasulullah SAW juga gimana? Ya dipertahankan dulu. Ya, jangan kamu cerai. Nah ini ya. Jadi memang di rumah tangga itu nggak bisa dirumuskan secara matematika atau fisika, itu nggak bisa. Kalau kaidahnya ya antarotin minhuma wa tasyawurin. Ya dua-duanya ridho, dua-duanya seneng dan dibicarakan. Jadi ya itu rumusnya. Sehingga kalau lihat orang lain seneng, kita terapkan di rumah tangga kita ya belum tentu seneng. Ya. Jadi sudah berbeda, senengnya itu beda. Ya demikian pula nanti kalau Anda menikah ya, yang penting komunikasi itu biar sama-sama seneng. Ya, kalau kita mengatakan harusnya dia tahu, ya kok angel. Emangnya suami kita ngerti kebatinan, ya nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bilang harusnya dia tahu, harusnya dia mengerti aku, nggak bisa. Nah kamu pernah ngomong, nggak pernah, berarti ya cara ngerti, ya nggak bisa. Apalagi tradisi yang dia bawa sejak kecil sampai besar, ya kan beda tradisi. Ada seorang perempuan nanya, di ini hari apa? Suaminya bilang hari Rebo. Istrinya mulai berkaca-kaca matanya. Nanya lagi ini hari apa, Bi? Hari Rebo. Akhirnya nangis istrinya. Kenapa? Karena kalau di tradisi keluarga istrinya ulang tahun itu mesti dihafalkan sama satu keluarga ya kan. Dihafalkan, terus dirayakan, ucapkan selamat gitu kan. Sementara tempat suaminya belas ya. Orang kelingan tanggal lahir ya kan, cucu gede. Nah ini kan tradisi. Ya kan, yang satu sedih, tersakiti, ya suaminya nggak ngerti, ya ngapain ya. Ya. Nah kadang-kadang kan juga perempuan tuh punya idealisme, ya habis ikut pengajian dia harusnya ustadznya bilang istri itu minta nasihat sama suaminya, ya kan? Nah di jalan ini suaminya pulang, Bi tolong aku dinasehati. Suaminya bilang omong liane wemi. Wong wis kesel dadak nasihati. Nek wis dinasehati ora dilakoni. Ya. Nah makanya rumah tangga itu ya dirumuskan sendiri bahagianya gimana, ya kan?
Ya, nggak usah tiru-tiru orang lain, tapi juga jangan mengganggu sekelilingnya. Ya. Kita senang bengak-bengok Pak, ya boleh, rumahnya di lapangan. Nah akhirnya Rasulullah SAW sendiri juga nggak bisa menahan itu. Ya. Maka beliau mengizinkan untuk cerai. Tetapi yang membuat Rasulullah SAW itu kaget adalah Allah memerintahkan untuk menikahi Zainab. Bisa bayangin? Ini Zainab bin Muhammad. Ya. Tradisi orang Arab, kuwi anakmu. Zaid itu anakmu, Zainab itu juga anakmu. Ya, saya sendiri nggak ngerti ya, kalau orang normal yang saya rasakan ya. Normal nih ya, dalam kondisi hubungan normal. Dengan mahram itu sulit untuk tumbuh apa ya, benih-benih cinta itu angel, ya kan? Misalkan saya dengan menantu saya, itu kok rasanya ya orang no nggak ada perasaan apa-apa gitu ya kalau dengan mahram ya. Nah, kecuali kalau ada hal-hal tertentu. Makanya pernikahan paling dekat itu sepupu. Itu paling dekat yang halal. Tapi saran saya jangan. Karena pernikahan dekat itu keturunannya lemah. Ya, keturunannya lemah. Bisa jadi gampang sakit, ya. Kemudian mengalami kelainan mental, ya. Makanya perlunya dalam Islam nasab itu gitu. Nanti kalau Anda nikah, jangan nikah dulu. Sebelum seneng itu tanya dulu bapakmu sopo ya kan. Jangan-jangan saya dari mana? Dari Sumatera, ya kan? Dari Sumatera, aduh men kok Jawa. Nah, tibane saudara sesusuan, ya kan? Terus kadung seneng haram, bingung. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu bilang kepada Zaid ya dengan kata-kata ittaqillah wa tukhfi fi nafsik ya bertakwalah ya kepada Allah ya dan pertahankanlah istri kamu itu. Ya, Rasul kan nasihatnya gitu terus. Pertahankan ya. Ya kamu takwa pada Allah. Padahal Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab ya. Sementara tradisi saat itu nggak bisa. Sampai Allah mengingatkan wa tahsyannas wallahu ahaqqu an tahsya. Kamu itu takut ya kepada manusia ya. Sementara yang layak kamu takuti adalah Allah. Nah ini pernikahan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sangat berat ya ini. Kalau sejak awal Rasul langsung melamar Zainab, Zainab tuh mau. Jadi kalau Rasul melamar Zainab ya langsung gitu aja mau. Ini kan pakai tragedi, ya kan? Zainab nggak mau, dipaksa pakai ayat. Setelah mau cerai, ganti Rasulullah dipaksa untuk menikahi Zainab. Ya. Sampai diingatkan, apa kamu takut ya sama manusia? Maka Allah yang lebih layak untuk kamu takuti. Dan ini ayat ini unik, karena ayat ini satu-satunya ayat yang menyebut nama orang. Ya. Falamma qada Zaidun minha. Ya, ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya pada istrinya, watoro, ya, maksudnya cerai, maka zawwajnakaha. Maka nikahi Zainab itu. Likai la yakunu 'alal mu'minin harajun. Supaya apa? Supaya bagi orang mukmin itu enggak ada keberatan fi azwaji ad'iyaihim untuk menikahi istri anak angkatnya. Kenapa? Lo anak angkat itu juga bukan anakmu, ya kan? Sehingga istrinya itu bukan anak kamu juga. Mereka bukan mahram. Ya. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab. Ya. Pernikahan ini kemudian Zainab
Ya, di dalam riwayat Bukhari, di Bukhari yang menceritakan Zainab itu bilang gini, zawwajakunna ahalikunna. Ya, kalian perempuan-perempuan itu, kalian tuh dinikahkan oleh orang tua kalian, ya kan? Keluarga kalian. Tetapi wazawwajani Allah, tetapi aku itu dinikahkan oleh Allah. Ya. Min fawqa sab'i samawat, dari langit yang ketujuh. Jadi Allah merekayasa ayat ini untuk Zainab gitu ya. Walaupun ayat tadi itu dipakai akhirnya secara umum, nggak layak ya bagi mukmin laki-laki, mukminah ya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah punya keputusan kok kamu cari yang lain. Ini kan jadi kaidah umum. Ayat itu sebenarnya kaidah khususnya untuk Zainab. Ya kamu itu sudah diperintahkan untuk menikah dengan Zaid kok menolak. Ya jadi ini pernikahannya adalah pernikahan yang dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh ya. Zainab bangganya itu. Kemudian tradisi Arab tuh kemudian berubah dengan peristiwa ini. Pertama, Zaid kemudian namanya nggak lagi Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Harisah. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan Allah tuh nggak menjadikan anak angkatmu jadi anak kandungmu, bukan. Ya. Sehingga nasab itu nggak boleh diputus. Ini jadi catatan kalau nanti punya anak angkat ya. Kalau masalah kasih sayang, itu boleh. Kita menyayangi anak angkat kita, boleh. Tapi kalau nasab, nggak boleh. Ya, nasab diputus itu nggak bisa. Ya. Dan uniknya, anak angkat itu bahasa kita apa? Ya, anak angkat itu ya, adopsi. Ya. Yang saya heran tuh mesti kok konangan ya. Ya, itu yang saya heran tuh. Mesti kok ketahuan. Ya, ada teman yang adiknya itu anak angkat. Anaknya laki-laki semua, bapaknya ngangkat anak perempuan. Dia tuh selalu curiga bahwa saya itu bukan anaknya itu. Jadi sampai dia tes DNA, nggak tahu hasilnya gimana. Saya cuma diceritain aja sama dia. Ya, ya kalau anak kandung itu kita guyoni, kamu itu bukan anaknya Umi. Itu dia juga cuman ketawa aja. Ya. Tapi kalau anak angkat, tiba-tiba dia itu apa ya? Kok tahu itu ya? Walaupun kita pindah kemana, kok lama-lama tahu juga ini bukan anaknya. Ya, bahkan yang tinggal di Belanda aja akhirnya tahu toh bahwa saya bukan anak. Ya. Ada yang akhirnya ketemu ibu kandungnya di Indonesia. Ada yang enggak. Ya kita kan nggak ngalami ya. Tapi bagi orang-orang yang ngalami itu katanya apa ya? Dia seperti kehilangan. Walaupun ketika ketemu ya ditinggal. Karena dia tinggal di Belanda, hidup di sana dan sudah sejak kecil. Jadi punya tradisi yang berbeda. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya apa? Nggak ketemu ibunya. Nggak ketemu orang tua kandungnya. Ya, jadi bin itu nggak bisa dirubah. Maka ada ud'uhum li abaihim. Ya, panggillah anak itu dengan nama bapak mereka. Yaitu yang lebih adil huwa aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah. Ya. Maka orang Arab kemudian sudah nggak lagi anak kandung itu dikasih nama bin bapaknya. Ya, tetapi bin bapak angkat maksudnya bukan, tapi langsung bin bapak kandungnya. Dia siapa, anak siapa. Ya. Nah gitu ya. Itu kisah Zaid. Sehingga istri anak angkat itu bukan anaknya, bukan mahram. Ya, istri
dari anak angkat itu bukan mahram. Nah, nanti juga bagi laki-laki juga gitu. Kasusnya Zaid kan laki-laki. Ya, istri laki-laki itu istrinya, nanti suami juga enggak. Ya, kalau perempuan yang jadi anak angkat ya. Nah, itu warisan jahiliyah itu dirubah ya. Makanya ketika kita ini mengangkat anak ya. Ini hati-hati ya, apalagi rumah kita kecil ya kan. Maka sulit kalau dalam satu rumah, apalagi rumah kecil itu ada orang yang bukan mahram kita. Bisa bayangin? Ya. Apalagi kita anggap anak. Leh ngopain nih cilik. Setelah gede bukan mahram. Kan angel ini. Ya kan? Makanya kalau kita ngangkat anak, ya, kata Rasulullah SAW, ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ya, persusuan itu menjadikan hubungan mahram. Jadi kalau angkat anak disusui supaya jadi mahram. Ya, si A ini ibu susuannya, suaminya adalah bapak susuhan, walaupun nggak menyusui kan, dari bapaknya, ya kan? Ya. Walaupun dalam fikih persusuan itu ada syaratnya kalau jadi mahram. Pertama, usia bayi belum 2 tahun. Ya. La radha'a illa ma kana fil haulain. Ya, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun maksimal. Jadi kalau ngangkat anak itu sebelum 2 tahun. Nah, ngangkat anak kok wis SD. Ya. Jadi memang paling enak sejak bayi. Kenapa? Rasa itu tumbuh. Tapi ini wis gede rada angel. Ya. Ya mungkin kita apa ya? Membantu saudara kita yang miskin, anaknya bantu di tempat kita. Alhamdulillah. Nah itu bisa. Tapi kalau mau jadi anak angkat, kalau bisa ya sebelum 2 tahun disusui. Kalau nggak keluar asinya, disusui mahram kita. Kita punya adik, ya pas punya anak, nyusui, ya kita nitip susuan, berarti kita budenya. Ibu susuannya itu adik kita. Kita itu budenya. Nah kalau di desa Indonesia ini agak sulit. Bayi nangis susui tonggone. Ya. Gede nih anaknya, dinikahi anaknya. Jadi jangan asal nyusui. Ya, ya kalau kita menyusui, misalkan anak kita titipkan ke mbak kita atau ke siapa, kemudian kita pergi, rewel, disusui, harus cerita. Ya, ini tadi kamu susuin enggak? Ya, kenapa? Ya berarti dia jadi saudara susuan. Ya, yang nyusuin itu ibu susuan. Dan susuan itu minimal sampai kenyang. Ya. Nah, kenyang inilah yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tetapi yang diriwayatkan Imam Muslim minimal 5 kali susuan. Ya. Yang dimaksud kenyang itu ya minimal 5 kali susu. Nah, jadi kalau mau ngangkat anak gitu ya. Kenapa? Lah kalau bukan mahram, ketika kecil kita sayang-sayang, gedene ra oleh. Jadi ini kan repot ini ya. Lah padahal terlanjur saya itu dengan dia sudah seperti orang tua dan anak. Ya, Anda ngangkat anak laki-laki sejak kecil wis disayang-sayang, gedene bukan mahram. Lah angel gitu. Ya. Nah, gitu ya. Selain itu juga anak angkat itu sejak kecil ya kita angkat, ya kita jadikan anak angkat, binnya tetap ke bapaknya. Ya, binnya tetap. Ya kita cerita, kamu anaknya ini, ya, ini kamu
kamu anak susuan saya. Ya. Itu ya. Kemudian anak angkat itu bisa mendapatkan warisan melalui 2 jalur. Kalau hukum di Indonesia malah bisa jadi 3 jalur ya. Jalur pertama adalah hibah. Hibah itu orang tuanya masih hidup. Orang tuanya masih hidup, misalkan punya 3 tanah, anaknya 3, yang 1 anak angkat. Ya. Ini 1, 2 untuk anak kandung, 1 untuk anak angkat. Hibah, orang tuanya masih hidup. Itu boleh. Namanya hibah, memberi itu kan bebas. Ya. Yang kedua adalah wasiat. Jadi orang tua sebelum meninggal membuat wasiat. Kalau zaman modern ya harus, kalau bisa ada di notaris. Ya, karena warisan itu sensitif. Ya, dinotariskan. Tapi kalau nggak punya warisan ya nggak usah ke notaris. Ya, ya ke notaris dan disebutkan itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau nggak sempat bikin wasiat, nah ini ya, kalau nggak sempat bikin wasiat, itu di dalam kompilasi hukum Islam, itu ada namanya wasiat wajibah. Jadi orang tua angkat meninggal. Nah, anak angkatnya itu wajib mendapatkan warisan, namanya wasiat wajibah. Ya, maksimal 1/3. Ya. Nah, jadi kalau lali wong tone terlanjur mati, ya kan, belum bikin wasiat, anak angkat boleh 1/3-nya. Ya, tetapi dia harus bisa membuktikan kalau dia anak angkat. Nah, gitu juga toh. Anak angkat itu bisa dibuktikan sebenarnya dengan saksi yang ada, misalkan di sini tetangga-tetangga menyatakan ya dia. Kalau itu diterima ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya harus ada catatan. Ya misalkan kalau di sini dari pengadilan ya. Kalau mengangkat anak itu dibawa ke pengadilan. Nah itu Zaid bin Harithah. Saya mau ditanyakan dari sini. Ya silahkan. Apakah istri anak, tapi istrinya tidak bisa memberikan menyusui anak untuk bisa jadi makam berarti misalnya anaknya diangkat perempuan, berarti yang menyusui adalah dari saudara si ayahnya. Enggak harus dari ayahnya, dari istrinya juga bisa. Ya sama aja. Jadi yang ini punya status mahram. Misalkan perempuan punya adik yang bisa menyusui, berarti Anda kan budenya, ya kan? Suami Anda kan Pak D-nya, ya kan? Jadi anak itu diangkat oleh Pak D susuan, ya kan? Itu boleh. Kalau laki-laki suami, ya istrinya nggak bisa menyusui, ya kan mungkin punya adik atau kakak, ya disusuin. Ya, sehingga laki-laki ini Pak D-nya atau Pak Le-nya. Ya. Istrinya ya namanya istrinya Pak Le, namanya Bule, ya kan? Atau Bude. Nah, dua-duanya boleh. Ya. Itu ya. Dan jangan terlambat. Ya, sebelum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun bukan anak angkat dalam arti susuan, bukan saudara susuan lagi. Ya kita membantu keluarga lain dengan mengasuh anak itu di rumah kita. Bisa gitu loh. Misalkan adik kita atau adik si A, anake wokeh ra iso ngopeni, ya kan? Terus wis sing iki manggone nggonku wae. Ya. Karena itu manggone ini bulike dan hubungannya dekat kan anak juga seneng-seneng aja ikut buliknya, ya kan? Kecuali kalau hubungannya formal ya dan atau jauh ya nggak mau biasanya anak itu. Ya. Kadang bulik itu kan lebih sayang ya kadang-kadang ya dengan ponakane timbang ibune. Nah ibune lah luwih galak ya. Nyamblek-nyamblek wani ya kan.
Kalau buliknya kadang ya lebih sayang. Makanya dia mau kalau sama buliknya. Nah itu namanya mengasuh, bukan anak susuan. Ada lagi? Nah ini juga edukasi ke tetangga, saudara. Ya kalau mau ngangkat anak, begini ceritanya. Kenapa? Nanti kalau terlanjur kamu sayang sama anak ini, sementara dia bukan mahram, itu jadi rumit. Ya kan? Kecuali kalau jelas-jelas pengen mengasuh anaknya adik, itu kan beda itu. Tapi kalau anaknya adik juga mahram. Kenapa mau dirawat buliknya, ya kan? Kalau orang lain, nah itu ya kita bantu tetangga karena anaknya oke, wes kan tak openane siji ya bukan mahram. Ya, tapi kalau adik kita ya mahram juga. Ya. Nah, itu diedukasi supaya nggak semrawut dalam rumah. Ya, memang dalam Islam itu rumah itu pantasnya ya luas. Ya, walaupun rumah Rasulullah kecil ya. Rasulullah kecil. Tapi pantasnya rumah itu luas. Ya, misalkan saran saya kalau bikin kamar mandi itu harus ada ruang kering, ruang basah. Ya. Kenapa? Orang masuk kamar mandi itu, maaf ya, misalkan menanggalkan pakaiannya, kalau di ruang basah, nek tiba, pertanyaannya ini najis enggak ini? Kan repot itu. Ya kan? Akhirnya kita hukumi sendiri, wes pokoknya ra najis gitu kan. Wong kari siji klambine. Ya kan? Jadi kalau ada ruang kering yang bersih juga, jadi di situ naruh apa, kalau jatuh ya nggak apa-apa. Masih suci. Nah, di ruang basah ini ada sandalnya. Sandalnya nggak boleh keluar dari situ. Nah, kita di situ ya. Ya, sehingga kepastian najis enggaknya itu jelas ya. Jadi kalau punya rumah besok punya kamar mandi itu ya ada ruang kering, ruang basah. Jadi masuk kamar mandi ruang kering dulu. Ya. Makanya rumah mestinya luas tuh. Ya. Kemudian anak dipisah tempat tidurnya. Ya, kalau bisa kan dipisah tempat tidur atau kamarnya. Ya. Kemudian ada ruangan khusus buat suami istri. Ya. Tidak hanya di kamar aja, mestinya kamarnya ada ruang tamunya juga bagi suami istri. Maksudnya tidak hanya kamar tidur, ya, kamar ngobrol atau apa. Nah, jadi belum lagi kalau tamu, bisa nggak tamu laki-laki dan perempuan itu pintunya beda? Ya. Karena kadang-kadang kan ada acara laki-laki, acara perempuan, ya kan? Nah, itu idealnya rumah itu luas. Tapi kalau nggak ideal, jangan menyesal, ya dinikmati aja. Belum lagi kalau ada tradisi kita mengundang makan-makan. Ya, misalkan makan-makan ada di sini, ibu-ibu di situ, sini laki-laki. Nah, gitu ya. Belum lagi kita pengen punya peternakan. Oh, ombo meneh weh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kurang dari 2 tahun ya saya. Nah, saya itu punya saudara. Jadi memang ASI dari si ibu ini tuh banyak di jadi sampai rumah-rumah gitu. Nah, karena kandungan gizi dari ASI itu kan baik, apakah boleh ASI itu diberikan kepada suaminya gitu? Ya, boleh, cuman kan bukan jadi saudara sesusuan. Wong sudah di atas 2 tahun suaminya, ya kan? Kalau hubungan suami istri itu yang penting itu tadi antarodin minhuma wa tasyawurin. Dua-duanya seneng dan dibicarakan. Kalau suaminya wegah, ya ora apa-apa ya kan. Ya, itu ya. Jadi kalau suami ya nggak bisa jadi saudara susuan walaupun minum susunya sehari 3 kali. Saking oke ya. Itu ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Dulu pernah baca, walaupun nggak tahu sekarang masih ada. Dulu itu ada di kota besar itu ya, namanya dia itu punya jasa menyediakan ASI gitu. Jadi ada kayak ibu
dan kekhawatiran kalau misalnya tadi seperti itu kan nggak tahu jadinya nih ya, aslinya siapa gitu kan. Itu gimana? Ya nggak boleh. Kalau sewa susuan dalam artian hanya bisnis, nah itu nggak boleh. Dia harus tercatat sebagai ibu susuan. Ya, misalkan bayi. Makanya Rasulullah SAW itu ketika lahir, Abu Lahab itu seneng banget. Ceritanya kan gitu. Saking seneng ya, budaknya itu dihadiahkan ke Aminah. Mungkin Abu Lahab menyesal setelah itu. Ngerti nek Muhammad dadi nabi, wit cilik arep dipites sama dia. Ya, dihadiahkan, namanya Suwaibah. Nah, sehingga yang menyusui Rasulullah SAW pertama ini adalah Suwaibah. 2 tahun sebelum itu, Suwaibah itu menyusui Hamzah. Sehingga Rasulullah sama Hamzah itu saudara sesusuan. Ya. Nah, jadi mereka jadi saudara sesusuan. Kalau kemudian jasa menyusui tapi dengan sertifikat, ya, jadi ini anak ini kurang 2 tahun disusui, kemudian ada sertifikatnya bahwa ini adalah ibu susuan, ya. Kalau zaman dulu kan diingat-ingat, ya, kemudian Halimah Sa'diyah itu juga ibu susuan Rasulullah. Jadi nggak boleh putranya Halimah itu nikah dengan putranya Rasulullah, nggak boleh. Ya. Nah, silahkan jasa susuan membantu ya kan, yang asingnya nggak keluar. Tapi harus ada sertifikatnya atau surat keterangan atau berita acara dan sejenisnya bahwa ini adalah ibu susuannya. Gitu ya. Nah, dalam Islam juga nggak boleh sewa rahim. Itu nggak boleh. Bayi tabung itu boleh, tapi harus bibitnya dari suami istri. Kalau di barat kan nyari di bank sperma, ya kan? Perempuan cantik pengen anaknya bagus, tampan atau cantik tapi pinter. Nyari spermanya orang yang pintar, ya kan? Walaupun nggak tampan. Pengennya kan itu bibitnya unggul. Setelah lahir, wajahnya mirip bapaknya, otaknya mirip ibunya. Wajahnya orang bagus, tur bodoh. Nah, jadi itu nggak boleh. Bayi tabung itu ya harus bibit dari suami istri. Setelah bertemu, nggak boleh kemudian dimasukkan ke rahim orang lain, nggak boleh. Jadi sewa rahim dalam Islam itu nggak boleh ya, dikembalikan ke rahim istrinya, ibunya. Nah, demikian pula kalau susuan. Ya. Yang berbahaya di desa-desa itu kan saking akrabnya kan gitu. Bayi ini titipnya tonggone nangis langsung ya disusui ya kan. Terus orang ngomong-ngomong, nah itu nggak boleh. Ya. Anak saya ini juga beberapa punya ibu susuan yang lain. Anak saya pertama yang nyusuin, nah itu sebenarnya mahram ya, yaitu budenya. Tapi istri dari Pak D-nya. Nah kemudian punya anak perempuan. Berarti ini saudara sesusuan. Gitu. Anak saya nomor 3 ketika rewel, ada yang nyusui. Ya kan? Nah sekarang udah gede punya anak laki-laki juga. Nah itu saudara sesusuan. Nah itu yang harus dihafalkan gitu karena itu mahram jatuhnya. Ya. Nah demikian pula Anda nanti kalau ponaan rewel disusuin harus ngomong. Kenapa? Anda punya anak, dia punya anak, lah kok sama senengnya? Nah itu nggak boleh. Ya karena ini saudara sesusuan. Ya. Nah gitu ya. Jadi kalau punya bank ASI ya harus ada sertifikatnya atau ada berita acaranya. Ya. Ada lagi? Baik itu ya hikmah di antara keluarga Rasulullah. Ya. Orang yang ada di rumah Rasul itu adalah orang yang menerima Islam. Itu hebatnya ya. Hebatnya Rasul.
Dan Rasul itu orangnya lembut. Tapi kok orang bisa terpengaruh ya? Kadang-kadang orang tuh karo anaknya gua lah, anaknya ramanut. Nah ini nanti pendidikan Rasulullah yang kita harus tiru ya. Rasul itu dengan cucunya kan sayang. Gitu. Besarnya Hasan Hussein itu jadi panglima perang. Tidak terbudak orang yang lebih, yang takut, yang nggak bisa apa-apa. Baik itu kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dinikmati.